Ditahan KPK, Hasto minta keluarga Jokowi juga diperiksa. Megawati perintahkan kepala daerah PDIP tak ikut retreat ke Magelang. Vonis Crazy Rich Surabaya Budi Said diperberat jadi 16 tahun penjara. Deddy Mulyadi gercep copot kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok usai dilantik. Kapolri tegaskan tak ada intimidasi kepada Ben Sukatani. DPO tersangka korupsi pembangunan stadion di Madinah ditangkap saat jualan bakso keliling. Syafruddin, mantan Wakapolri dan Menpan RB meninggal dunia. Timnas Putri Indonesia kalahkan Arab Saudi di FIFA Matchday. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam. Hasto yang diwawancarai setelah penahanan di Gedung Merah Putih mengaku siap menerima segala konsekuensi bagi tanah air. Sebagai Sekjen PDIP, Hasto mengaku dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya. Hasto mengatakan tak pernah menyesal ditahan oleh KPK, namun dia akan terus berjuang demi Indonesia. Tak cuma itu, Hasto mengatakan penahanan dirinya harus dijadikan momentum KPK agar lebih berani mengusut dugaan korupsi tanpa tebang pilih. Dia pun meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasto ditahan di Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari sampai 11 Maret 2025. Sementara itu Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo merespon pernyataan Hasto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Dia mengaku terbuka dan mempersilahkan untuk diperiksa jika ada fakta atau bukti hukum. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP agar tidak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan Mega menerbitkan surat instruksi pada Kamis malam yang ditujukan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Dalam surat instruksi tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Dalam instruksi kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan. Mega mengeluarkan instruksi itu setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Menurut Mega, telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP tersebut di KPK. Sementara itu, sejumlah kepala daerah dari PDIP langsung merespon instruksi Mega. Salah satunya Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang menunda keberangkatannya menghadiri acara retreat di Akmil Magelang. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Crazy Rich Surabaya Budi Said atas kasus dugaan korupsi jual beli emas Antam. Hukuman pengusaha itu diperberat dari 15 tahun menjadi 16 tahun penjara. Perubahan putusan tersebut atas dikabulkannya permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai Heri Suwantoro membacakan putusan banding Kamis kemarin. Hakim juga menghukum Budi Said membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Budi juga dihukum untuk membayar uang pengganti senilai 1,1 miliar rupiah. Apabila selama 1 bulan setelahnya putusan ini memiliki hukum tetap dan terdakwa tak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan dilelang. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Deddy Mulyadi langsung mencopot kepala sekolah SMA N6 Depok di hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Deddy yang ditemui usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka mengaku mencopot kepala sekolah SMA 6 Depok karena melanggar aturan tentang larangan study tour keluar provinsi. Deddy langsung bekerja dengan menerbitkan surat keputusan penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tak mengizinkan siswa bepergian keluar provinsi. Deddy menilai biaya study tour yang mencapai 3,5 juta hingga 5,5 juta per orang terlalu membebani
membebani orang tua. Tak cuma itu, Dedi juga menyoroti pungutan liar di sekolah dan telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Menurutnya hal itu merupakan langkah pembenahan di Jawa Barat. Dia mengaku banyak orang tua yang resah terkait isu study tour hingga pungutan dari pihak sekolah. Sebelumnya sebanyak 347 siswa SMA Negeri 6 Depok berangkat menuju Surabaya dalam rangka kunjungan objek belajar atau KOB selama 8 hari. Kegiatan ini tetap dilakukan meski sebelumnya telah ada imbauan agar SMA Negeri 6 Depok meniadakan study tour. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak ada intimidasi kepada band punk Sukatani terkait lagu ciptaan mereka yang berjudul Bayar. Kapolri mengatakan ada miskomunikasi terkait hal tersebut, namun sudah diluruskan. Sigit menegaskan Korps Bayangkara bukan lembaga anti kritik. Polri terbuka menerima setiap saran dari masyarakat, termaksud melalui karya seni seperti yang dilakukan band Sukatani. Kritik menjadi masukan bagi Polri untuk evaluasi. Menurut Kapolri, dalam menerima kritik tentunya harus legowo dan yang penting ada perbaikan. Apabila ada oknum polisi yang membuat kesalahan, Sigit meminta agar semua pihak bisa menyampaikannya disertai penjelasan. Pada prinsipnya Polri akan terus berbenah, salah satunya dengan memberikan hukuman kepada anggota yang melakukan kesalahan. Sebelumnya lagu berjudul Bayar milik band punk asal Purbalingga, Sukatani viral di media sosial. Dua personel Sukatani, Muhammad Sifa Al-Lufti alias Elektrogai dan Novi Citra alias Twister Angel, kemudian meminta maaf karena lagu mereka dinilai telah menyinggung kepolisian. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum polisi yang melanggar peraturan. Namun mereka menyadari liriknya bisa disalahartikan. Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka pun menarik lagu itu dari semua platform digital dan mengimbau para penggemarnya untuk turut menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut. Tim tangkap buronan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap AL, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan stadion di Kabupaten Mandailing, Natal. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Andre W. Ginting, Kamis kemarin mengatakan AL ditangkap di Jalan Maijen DI Panjaitan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara pada Rabu malam 19 Februari lalu. Saat ditangkap, tersangka sedang berjualan bakso keliling dan tanpa perlawanan. AL ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran bantuan pembangunan stadion Kabupaten Madina dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2017 sebesar 2,14 miliar rupiah. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Oktober 2023. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap AL 3 kali untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Namun tersangka tidak pernah hadir hingga ditetapkan sebagai DPO sejak 5 Desember 2024. Tersangka AL dalam perkara ini bertindak selaku Wakil Direktur 2 CV Pelangi Nusantara. CV ini menjadi penyedia pekerjaan konstruksi pada pembangunan stadion Kabupaten Madinah. Namun pelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 844 juta rupiah. Mantan Wakapolri yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komjen Purnawirawan Syafruddin meninggal dunia Kamis kemarin. Karot Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan almarhum mengembuskan nafas terakhir pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Almarhum meninggal karena sakit. Truno Yudo pun mendoakan agar almarhum diampuni segala hilaf dan kesalahannya semasa hidup. Komjen Purnawirawan Syafruddin menjabat sebagai Wakapolri periode 2016-2018. Dia juga menjabat Menpan RB pada 2018-2019 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dia menjabat sebagai Waketum Dewan Masjid Indonesia, Ketua Asfa Foundation, Wakil Ketua Dunia Melayu Dunia Islam, dan Ketua Panitia Pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW di Pantai Ancol Timur, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia menang 1-0 atas Arab Saudi pada FIFA Women's Match Day di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis malam. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi pada pertandingan tersebut berkat gol sematawayang Reva Oktaviani. Reva pun menjadi pahlawan kemenangan Garuda Pertiwi asuhan Satoru Mochizuki. Dengan kemenangan ini, Timnas Putri Indonesia punya modal bagus menjelang kejuaraan ASEAN Putri 2025 yang akan digelar pada Juni mendatang. Timnas Putri Indonesia menyerang sejak menit awal. Pada menit ketiga,
Sheva Imut melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melambung. Pada menit ke-29, Ajeng Sri Handayani dijatuhkan di area penalti, membuat wasit menunjuk titik putih. Reva Oktaviani yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna di menit ke-31, membawa Garuda Pertiwi unggul 1-0. Memasuki paruh kedua, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki melakukan sejumlah pergantian pemain. Arab Saudi nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui tendangan Al-Bandari Mubarak. Tetapi bola hanya menyamping di sisi kiri gawang yang dikawal Laital Roat. Tekanan dari Arab Saudi semakin meningkat pada menit ke-60, tetapi pertahanan Indonesia tetap solid dan mampu menahan gempuran lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan, memastikan kemenangan bagi timnas putri Indonesia dalam pertandingan malam itu. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.